baru bilang, "Oh, aku salah fokus ya Bun ya," gitulah. Nah, untuk mencegah, bukan mencegah ya, untuk supaya makin paham, yuk kita sama-sama eh, mengecek fokus kita selama ini apa. Ini tadi Pak Mirdan sudah ngasih tahu tentang saya ada HCMC di sini, Associate Certified Meta Coach, salah satunya ini guru kehidupan ada Pak Nasrullah. Nah, pertanyaannya, sudah benarkah fokus kita selama ini? Kita perlu mengecek. Kita fokusnya kita selama ini kira-kira kemana? Fokus kerja keras, kerja, 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 kerja. Yang penting kerja. Kalau sholat, ibadah, itu hal berbeda. Yang penting kerja. Saking kerjanya, eh, fokusnya kepada yang memberi. Kalau penjual, ya berarti fokus terhadap pembelinya, customernya. Lebih memfokuskan seperti itu. Nah, pada saat kerja keras seperti ini, kira-kira niatnya apa pada saat bekerja? Apakah bekerja hanya yang penting untuk sesuap nasi, yang penting bisa menghidupi anak-anak, atau yang ini, fokus kerja keras kantoran, fokus kerja kantoran, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pinggang pegel. Bahkan Bob Sadino nih bahasanya asik banget ya Pak Mirdan ya. Kerja apa dikerjain? Aduh, jangan gitu dong Bob Sadino. Ah, saya orang kantoran juga nih. Cuma pas lagi saya baca ini, saya ingat dulu tuh eh saya itu kan sampai sekarang sih masih kerja apa ke kantoran ya. Jadi bagian keuangan ya, treasury. Jadi otak kiri tuh. Jadi saya otak kiri tuh, otak atik angka tuh, saya Pak Mirdan, otak kiri angka. Dan biasanya kan pakai prosedur tuh bahasanya. Dan biasanya dulu tuh, ya zaman jahiliyah belum paham dulu. Lagi kerja-kerja, inamal amal biniada saya mau bahwa yang ngasih kerjaan itu ya atasan, ya pemilik perusahaan. Jadi tanggung ah. Aku bilang Allahu Akbar, sebentar tanggung. Yang masih kerja tanggung. Ya, kalau lagi ngitung-ngitung Excel, nyambung plus minus atau apa, nanti lupa. Terus gimana? Tar dulu, tanggung gitu. Akhirnya kayak seperti yang di kanan nih, banyak kerjaan. Beneran loh. Ternyata yang dikasih rezekinya juga sama, sama loh, dikasih rezeki. Rezekinya apa? Rezeki kerjaan, Pak Firda. Sahabat semua, rezeki kerjaan. Itu berasa loh ketika pas lagi apa ya waktu itu asar kalau nggak salah. Ini kalau biasanya siang kan pressure ya kerjaan atau apa. Yang jualan juga sama, yang pembisnis juga sama. Terus biasanya tuh ada tantangan kan pas lagi azan, sholat asar, tanggung gitu kan. Tanggung kerja, eh, pas sudah kerjaannya udah lumayan, tambahan lagi kerja. Ya, ada lagi kerja. Wah, jadi makin sholatnya jadi dulu tuh Zusar jadinya. Ada yang tahu kah? Jusar. Zuhur ke asar. Mepet. Allah kan ngasih waktu. Lumayan. Nggak. Kan zuhur sampai asar nggak apa-apa. Masih dapat. Yang penting kan sholat gitu. Dulu awalnya seperti itu. Wah, fokus kerja keras kantoran. Seperti itu. Jadi mengutamakan adalah kerjaan. Yang penting kerja gitu kan. Terus sholat. Udah. Bahasanya waktu itu yang penting sholat ya kan yang ngasih soalnya nih deadline seperti itu atau kita kerja berkah bekerja karena Allah. Beda kalau bekerja karena Allah ya apapun kondisi
Karena kita innamal a'malu biniatnya itu kerja karena Allah, karena ibadah, pada kondisinya tuh beda yang dialamin. Kenapa beda ya? Kok dulu kayaknya ada aja kerjaan, kerjaan lagi, rezekinya kerjaan, tumpukan, orderan atau apa gitu loh. Itu kayaknya waktunya 24 jam, ya Allah, kayaknya kurang. Kayaknya gaya banget ya. Udah dikasih 24 jam masih kurang gitu kan. Nah, terus kita juga ada yang pernah tanya, kan cerita ada sebuah dia sama kawan tuh dialog gitu kan. Ya, saya waktu itu cerita ada alumni gitu ya, dia dia melihat ke rekeningnya terus dia ngebayangin, ya Allah, jadikan uangku di rekeningnya saldo minimal itu jadi miliaran ya Allah gitu kan. Dan ternyata benar dia punya 4 toko sekarang. Uangnya beneran miliaran dari yang karyawan. Terus dia pada saat dialog sama kawan dia bilang, ya iyalah, tapi pasti kan ada usahanya kan, kerja kan, logiknya kan begitu. Iya memang, tapi ada hal yang kita perlu ketahuin. Iman dulu apa logik dulu? Sekarang pertanyaannya, yang punya rezeki itu siapa? Logika itu kan sesuatu yang kita kerjakan, ikhtiar. Tapi yang punya rezeki itu, pemilik rezeki itu sumbernya siapa? Allah apa bukan? Gitu kan. eh Kadang ada yang salah paham. Ya, kan harus berusaha dulu. Memang benar berusaha dulu. Ada sebuah dialog, kalau nggak salah Imam Syafi'i dengan siapa ya itu, gurunya ulama juga besar, saya lupa apa Hanafi apa siapa gitu kan. Dia ada dialog, ya Khalifah, kalau dapat rezeki itu perlu usaha, ikhtiar. Oh iya, tapi dengan tawakal juga bisa. Enggak, dengan usaha. Oh, oke. Keduanya benar. Akhirnya Imam Syafi'inya itu usaha, dia tuh punya kebun anggur, dia dia usaha, dia kerja, dia tanam, dia bibit, kasih pupuk dan lain sebagainya. Akhirnya panen, dia senang. Aku mau kasih nih anggur ini, gitu kan. Dikasih, pada saat dikasih, dia datang ketok-ketok, dah berada di sebuah teras, terjadi dialog. Ya ulama, ya khalifah, bener kan kalau yang nama rezeki itu dari ikhtiar? Iya bener juga ya. Kamu dapat anggur ini. Itu kan dibilangin. Karena ikhtiar, udah deh. Karena ikhtiar. Tapi saya dari tadi nggak kemana-mana. Saya ngajar, saya sholat, saya zikir. Saya kepingin banget anggur. Itu tiba kamu nganterin. Terus akhirnya mereka berdua saling ketawa. Wah, iya iya benar-benar. Jadi kita perlu paham bahwa iman itu lebih dulu daripada logika, daripada ikhtiar. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau keluar kantor atau bukan keluar kantor, keluar dari rumah, mau aktivitas, kita berdoanya apa? Apakah doa yang keluar dari rumah itu kita baca menjelang pulang? Apa sih doanya? Bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya, ini doa mau berangkat atau mau pulang?
Berangkat. Berangkat. Artinya apa? Kerja berkah itu sadar bahwa big boss pemilik rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bilang dengan nama Allah, ya Allah, aku berserah diri pada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu. Itu artinya apa? Dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Itu artinya kita berserah ke Allah. Coba contoh, saling nih saya suka ngasih contoh. Jari jari telunjuk sama kiri dan jari telunjuk kanan itu disatukan, tapi jari kirinya itu di atas. Jadi yang jari kanannya itu bisa kelihatan nggak yang saya? Jari kanannya itu gantung gini. Jari kiri itu atas, kanannya itu gantung. Tek, gini. Bisa kelihatan? Gantung, pada gantung tangannya bukan nempel ya, tapi menggantung tengahnya. Jadi ngepit gitu loh. Kelihatan nggak? Nah, coba kita putar putar kanan kiri putar kencang kayak gitu-gitu. Coba nyangkut, nyangkut. Kalau yang nyangkut, kalau yang lepas pasti lepas. Tapi pastikan itu nyangkut. Nah, itu artinya kita berserah sama Allah, nyangkut. Kata Allah, kamu ke kiri, kiri, kamu ke kanan, kamu maju. Itu nyangkut. Tapi kalau kita di bawah, ini jari yang satu nggak nyambung. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Iya lo putar-putar. Jadi tidak nyambung. Tapi kalau ketika kita bilang, ya Allah, aku berserah padamu, itu artinya kita menggantungkan diri ke Allah. Nyambung gitu loh. Allahnya di langit, cerita apa, kita menggantungkan ke Allah. Analoginya gini, kita ngapit. Jadi kita itu menyerahkan diri ke Allah dulu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Habis itu kita bergerak, ikhtiar. Ada yang bekerja sekantoran, ada yang jualan, ada yang pengusaha, seperti itu. Tugas kita diminta untuk fokus utama ke Allah. Fokus utamanya ke Allah, karena ada yang menganggap bahwa iyalah fokus ke Allah, urusannya ke sana, ibadah. Tapi ini kan lain, cari rezeki, kerja atau apa. Nah, kalau kita niatnya ke Allah, pada saat kerja kita niatnya apa? Kalau kita tidak mengutamakan ke Allah, sekedar kerja cari uang, kerja karena kita sebagai apa? Misalnya messenger, sebagai eh, engineer, sebagai marketing, sebagai sales. Ya udah jualan seperti itu, jual jual jual. Atau kita tahu bahwa ini untuk Allah, Allah minta kita apa? Untuk beribadah padanya. Beribadahnya itu apa sih? Beribadah itu tidak selalu hanya sujud saja, sholat. Tapi ketika kita jualan, kita kan memberi manfaat ke orang lain. Orang lain butuh makanan, orang lain misalnya butuh pakaian, kita jual. Terus yang kantoran kita memberikan jasa, melayani, seperti itu. Itu niatnya karena Allah tuh kita melayani, senyum, memberi. Pada saat bekerja ke kantor, kita paham sesama di kita ini, rekan kerja itu adalah hamba Allah juga. Jadi kita menjaga hubungannya dengan baik dengan mereka. Karena Allah tuh bilang sama kita, bertakwalah kamu, kan ku beri jalan keluar, dimudahkan urusan, dicukupkan rezeki tadi disangka-sangka, dan dihapuskan doa.
Apakah kita pada saat kerja lebih sering ya udah kerja, nanti ibadahnya tar gitu kan? Atau kita kerja itu untuk beribadah kepada Allah di selain sholat 5 kali 10 menit, 50 menit, berarti sekitar kalau dengan sunnah anggap 2 jam, berarti 22 jamnya itu apakah kita nganggur aja? Karena kita menganggap ya yang hubungan ke Allah itu ya cuma sholat aja. Atau dalam bekerja pun kita juga ibadah. Kita niat, kita berdoa, berzikir, kita berupaya melayani. Pada saat azan kita sholat dulu, kita istighfar. Pada saat kayak misalnya yang pembuat makanan itu sambil zikir, sambil sholawat, istighfar seperti itu. Atau ya lebih fokus utamanya tentang cari uang aja. Nah itu kita perlu ngecek kita kira kita fokusnya kemana pada saat kita bekerja. Dan Allah itu minta sama kita, tugas kita apa? Tugas kita sebenarnya Allah udah bilang kalau mau diberikan rezeki salah satunya adalah mohon ampun sama Allah. Jadi pada saat bekerja kita perlu ngecek innamal a'malu biniatnya apa. Pada saat mengerjakan tugas kita untuk menjemput rezeki itu hati kita gimana? Apakah meyakini bahwa itu semua karena Allah? Jadi apapun yang dapat, yang kita terima itu kita syukurin prosesnya. Atau bagaimana? Jadi kalau kita fokus karena Allah, innamal amalu biniatnya sudah jelas pada saat waktunya sholat kita tunaikan. Terus dalam kesehariannya kita paham bahwa ada sesuatu yang porsi nggak baik dari diri kita mungkin pada saat ngelayanin customer, berhubungan dengan rekan kerja sama bos atau mungkin customer. Ada sesuatu yang kita merasa diri kita tuh penyebab rezeki itu. Ada egonya, ada takaburnya. Bisa jadi kemarin kita punya rezekinya banyak, tiba-tiba sekarang ditahan. Ada sesuatu yang terjadi. Kita perlu istighfar, karena istighfar itu membuka pintu rezeki. Diampuni, selain diampunin dosa, ketika istighfar juga ada turun rezeki lain hujan, dilapangkan rezeki, dimudahkan, termasuk dimudahkan mendapatkan anak, ditambah kekuatan karena kita yakin bahwa Allah bersama kita dan dimudahkan segala urusan. Bedakah ketika kita jalanin pekerjaan kita tuh dengan kerja berkah, bahwa kita pada saat keluar dari rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah, terus kita istighfar, pada saat waktunya sholat kita sholat, terus kita ya paham banget bahwa kita ini melayani, beribadah. Jadi pada saat bekerja itu atau menjemput rezeki itu kita lebih ringan karena apa? Ini melayani, membuat kebaikan. Karena kalau banyak yang
tidak penyadaran bahwa kerja itu istilahnya untuk beribadah, melayani orang lain, berbuat kebaikan. Ada orang yang kerja pagi pulang petang itu terus diulang-ulang tanpa penyadaran. Ada loh yang hidupnya itu seperti kayak apa ya? Kayak robot gitu loh, kayak robot. Ruhnya tuh nggak jalan, nggak hidup gitu loh. Ya, saya pernah nggak melihat? Saya pernah lihat tuh ada kayak oh kang parkir sekitar kantor waktu itu. Ya dia cuma panggil terus matanya kemana, hadirnya kemana, terus ada loh yang hampir kena dengan plat itu tuh bus lewat gitu. Jadi cuma terus hatinya nggak hadir, terus ada satpam uh, yang jaga di depan nggak ada hadir senyumnya gitu kan, tapi cuma udah dibukain portal, udah masuk. Cuma gitu aja gitu lah. Saya mikir itu niat niat kerjanya gimana? Kenapa ya seperti itu? Kadang-kadang saya ya saya kirim doa ke dia, ada apa gitu. Saya perhatikan itu orang yang ketika penyadaran bahwa Enggak kayak gitu. dia bekerja untuk Allah, mengutamakan Allah, berdoa di awal, A sampai Z prosesnya paham banget bahwa ada Allah, ada Roket Atid melihat, mencatat kita, terus menjaga apa yang kita lakukan selama bekerja itu beda dengan ketika ada orang lain yang ya udah sekedar ya udah kerja, ngapain kerja ya cari rezeki gitu aja. Mungkin ketika bertanya sama mereka, ada nggak ya pernah ngalamin? Saya pernah ngalamin. Gimana kabarnya? Ya gini-gini aja. Kok gini-gini aja? Ya iya gini-gini aja. Bukannya kamu sekarang udah punya rumah? Oh ya itu beda lagi. Seperti itu. Jadi apa ya? Ruhnya nggak ada gitu loh. Kenapa bisa begitu? Beda ketika yang seperti ini yang kita lihat mereka bekerja berkah karena lillahi ta'ala memulai dan menjalani dengan senyum serta mengutamakan Allah, dirinya hadir. Karena banyak yang sekedar datang ke kantor, datang ke tempat toko, datang ke tempat apapun, hanya datang doang. Fisik, tapi jiwanya enggak hadir bahwa ya saya dapat amanah untuk ini saya jalanin. Coba deh dilihat. Kalau ngelihat yang kayak gini, mereka bekerja atau apa ya, tidak melihat yang mereka seperti ininya sekarang mesti kayak Khairul Tanjung, Sandiaga Uno, Ustadz Nasat apa kan juga berproses juga. Tapi awal berproses itu juga sama ada penyadaran ke Allahnya, terus istighfar seperti itu. Itu beda. Karena makanya itulah Allah selalu bilang, beruntunglah yang menyucikan jiwa, merugi yang mengotorinya. Karena apa? Ketika hati kita diisi dengan sesuatu, misal udah dapat rezeki, terus di tangan, ya cuma segini. Dah, terus dia berharapnya lain, mungkin istrinya minta sesuatu yang lebih, lupa bahwa sebenarnya di diri kita itu perlu banyak bersyukur, banyak nikmat. Salah satunya adalah nafas ini. Coba bayangin, kita pencet nafas kita.
20 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Itu rezeki nafas itu. Kalau kita tahan atau Allah yang nahan karena batuk pilek, itu gimana? Kebayang nggak kalau kita pemberi rezeki atasan gitu, punya bawahan. Kita seneng nih rezekinya udah bagus. Terus kita kasih bonus. Ya bonusnya belum 1 bulan gaji. Baru setengah. Terus mereka nggak senyum. Makasih. Atau nggak usah minta makasih deh. Nggak senyum gitu lah. Oh oke. Kira-kira gimana coba tuh yang ngasih rezeki? Terus kita manusia aja ada yang kasih gini. Waduh kita udah seneng nih. Asik bagus. Eh nih rezeki kudu dikembalikan ke mereka biar happy. Kasih gitu kan. Tapi ternyata mereka berharapnya yang lain. Ada yang berharap dikasih jalan-jalan, mungkin piknik seperti itu. Ada yang dikasih piknik, berharapnya sakunya mana? Sangunya maksudnya. Enggak ada tambah oleh-oleh nih. Kira-kira gimana coba? Ada aja deh yang tidak cukup gitu loh. Kita perlu ngecek ke diri sendiri. Karena dulu aku sempet kayak gitu kan. Kasih rezeki kerjaan. Ada hadis kutsinya loh. Ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jika kau ingat padaku, akan kuberikan di kedua tanganmu rahmatku dan rezeki. Tapi jika engkau tak ingat padaku, akan kubuat sibuk tiada henti, rezeki tiada cukup. Sibuk tiada henti, rezeki tiada cukup. Ya Allah ya Karim, itu beneran dulu begitu. Apa bawaannya hatinya kagak tenang. Kayaknya kerjaan lagi. Oh, kok perasaannya kurang ini segala macam. Tapi ketika diluruskan fokusnya, lillahi ta'ala inamal amalu biniyat, zikir, sholawat, istighfar. Terus ketika ada sesuatu yang nggak oke, oh ini pasti ada sesuatu dari aku nih, gitu kan, jalanin. Beda loh ketika pas lagi ada kondisi kerjaan yang keren terus pas asar udah padahal sebenarnya tuh sangat crowded waktu itu. Udah sholat dulu, pas sholat wudhu itu pernah nggak ibu-ibu ya masak habis nyuci panas-panas taruh di air langsung bunyi cus asapnya karena panas apa-apa panas dengan air seperti itu seperti gitu loh kalau asar kalau tepat waktu itulah makanya jamnya itu tuh ada maksud tujuan energinya saat itu lagi kenceng saat itu kita lagi kerjaannya mungkin tantangannya di situ keren terus kita diam dulu masuk pit stop dulu kayak lagi lomba mobil gitu kan kita sholat, wudhu, basuh, itu terus sambil kita sadar apa di hati. Jadi bukan sekedar wudhu gitu aja, tapi benar-benar pada saat basuh, ya Allah maafin ini pikiran aku mungkin pernah nggak oke. Ya Allah tangannya dilindungin, nanti dapat di akhiratnya dikasih catatan di kanan ya Allah ini tangan ini mungkin pernah berbuat dosa. Penyadaran gitu, terus sholat sunnah makanya diminta jangan buru-buru. Tuk, 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 tuk. Saya pernah juga kan di lantai bawah tuk, 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 buru-buru mepet. Bukannya dengan turun karena azan tapi pas komat buru-buru pernah kayak gitu. Itu beda ketika ada jeda itu Allahu Akbar itu tenang. Itu pas sudah selesai sholat
langsung, oh iya, perlu begini. Oke, nah, naik ke atas, ada yang dikerjain, selesai. Jadi, meskipun ada tantangan, pada saat kita menjalani benar-benar karena Allah, lillahi ta'ala, fokusnya ke Allah, bekerja berkah itu, pada saat kita butuh solusi, dikasih. Jadi seakan-akan kayak ada mungkin bilang, kok kayaknya nggak punya persoalan. Ya siapa bilang punya, masing-masing ada ujian gitu kan. Cuma pembedanya Allah langsung bikin itu yang yang surat Al-Nasr, nama al-usri usra bersamaan. Jadi kayak nggak berasa seperti itu. Nah, gimana sih untuk jaga fokusnya? Kita perlu jaga fokus cara Allah. Fokus bahwa apapun yang kita lakukan keseharian, mau bekerja, yang di rumah tangga atau aktivitas, itu utamakan Allah. Bikin Allah happy saat dipanggil segera hadir, jaga ridha Allah. Dulu berapa kali kalau yang klien datang sama saya, dia kasih tahu persoalan dengan rumah tangga, persoalan dengan anak dan kantor atau apa. Saya biasanya pertama kali akan bertanya hubungannya ke Allah, tapi dengan cara halus, karena kita nggak boleh jangan sampai kita bikin perisai baru dosa lagi gitu. Kalau bahasa saya tuh soto ayam, jangan sampai kayak gitu. Ah, terus habis itu saya minta oke, kalau bisa perbaiki itu dulu. Nah, ketika perbaiki itu dulu, terus nggak usah maksa orang lain untuk berbuat baik. Kalau tentang sholat, ya udah perbaiki sholat kita sendiri dulu. Kalau punya anak, anaknya diajak aja minta ayahnya untuk jadi imam atau apa. Itu saya minta begitu waktu itu. Nah, habis itu datang ke saya, alhamdulillah eh, anaknya mengajak ayahnya dan sholat bareng. Terus saya minta dia untuk sholat duha karena seorang istri itu perlu dukung suami dengan jaga pasangan kita dengan sholat sunnah termasuk sholat duha gitu kan. Saya minta begitu dan itu akhirnya balik ke saya. Dia bilang rezekinya lebih baik karena sebelumnya ya Allah ya Karim itu bergantian. Kadang ibunya yang sakit, bapaknya yang sakit, pindah anak, anak satu, anak dua, balik lagi. Saya langsung pada saat kayak gitu saya istighfar aja, ya Allah apa yang perlu saya lakukan untuk ngebantu. Dibuka jalan, oh ini perlu gini 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 seperti itu. Sekarang alhamdulillah saya udah punya rumah sendiri, udah punya mobil, udah punya kerjaan. Seneng lihat seperti itu. Terus habis itu apa? Jaga kita itu fokus untuk apa ridho orang tua, termasuk di situ ridho pasangan. Jaga ridho orang tua, fokus ke situ. Jaga mereka happy, jadikan raja dan ratu, muliakan. Itu beneran ketika meskipun kita bukan seorang raja sama ratu, tapi ketika kita bikin mereka jadi raja dan ratu, Allah akan jadikan kita seperti itu. Dulu pas lalin padat kan sering tuh ya Brexit gitu kan, lalinnya padat atau apa, ada yang sampai uh, nungguin lama sampai kalau nggak salah ada yang sempat apa ya dehidrasi apa segala macam. Tapi alhamdulillah hal itu tidak saya alamin. Allah kasih saya diantar sampai bandara, sampai di Jogja, di sana saya dijemput. Kemudian di sana ada kendaraan buat movable. Karena niat kami ya untuk supaya ibu seneng. Ya Bismillahirrahmanirrahim.
Kita minta begitu dan itu dimampukan sama Allah. Jadi kalau kita fokusnya ke benar, itu nanti tanpa sadar, oh berarti yang kemarin, oh ini ya dimaksud yang ajaib. Oh iya, iya benar. Ketika lagi pengen, butuh. Waktu itu, oh mau masuk sekolah NF katanya, kalau NF boarding itu mahal katanya. Tapi saya bilang, ya Allah, Engkau yang maha memberi rezeki. Kata orang itu mahal, tapi kan katamu mungkin beda. Mampukan, beneran. Sampai akhirnya saya bisa mengirim anak saya yang ke posisi NF itu ke SMA itu kan ke Yordan. Awal-awal tuh sampai ragu. Anak saya bilang, Bun nggak jadi deh, nggak usah di situ SMA. SMA biasa aja. Terus saya sholat, saya minta ya Allah, saya kepengen anak saya makin dekat sama Engkau. Alhamdulillah mau tetap saya bilang, udah tes aja. Kalau tes pasti sepaket. Allah akan kasih mbuh caranya gimana. Beneran dikasih. Bahkan Yordan 2 kali. Itu uangnya dolar. Kemudian sikap diri kita juga dijaga. Baik sangka. Bismillah, iya ya Allah, saya ikhlas sekarang masih seperti ini. Belum dapat rezekinya. Esok insya Allah Engkau akan berikan ya Allah. Engkau kan memberikan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Iya kalau sekarang berarti berdasarkan keinginan, karena kan kebutuhannya masih nanti. Itu aja yang saya lakukan. Saya terus kirim gitu. Baik sangka sama Allah, pikiran, ucapan. Bahasanya tuh saya tuh apa ya? Pede habis sudah sama Allah. Pede habis sudah. Saya bilangnya terus bilang, kita kayo rayo ada Bang Mikail. Iyalah, aku Bang BCA niaga. Maaf, kok jadi iklan. Itu uangnya ngepas. Bismillah bisa dapat. Terus memberikan tebar kasih sayang. Kalau ada sesuatu yang nggak oke, muhasabah, minta maaf. Sempat ada yang bilang, atuh kenapa minta maaf Bun, kan yang salah bukan kita. Bilang gitu. Kalau di MR ini kan namanya baru tahu bahwa namanya garis kebenaran. Kalau saya waktu itu ya saya minta maaf karena ternyata dia menganggap ada tidak nyamanan tuh karena diri kita. Oh, berarti kan ada porsi. Namanya komunikasi kan ada dua arah. Ya udah muhasabah diri, lakukan fokus memperbaiki diri. Lah kalau model kayak gitu enak banget dong dia tuman nanti melakukan kesalahan lagi. Saya bilang, kamu maunya kamu yang berubah dan makin dekat sama Allah atau dia? Kalau kita menganggap nggak mau muhasabah diri, lah kita kapan berubahnya? Kapan disayang Allah? Kapan ditempel ajaib? Seperti itu. Memang nggak mudah. Kalau mudah ya dapatnya gantungan kunci sama kipas angin ya kalau nggak salah. Terus kemudian kita pun juga perlu jaga ridho orang lain, jaga hubungan ke yang lain. Sekarang pertanyaannya, di sini siapa? Kan saya suka nanya, Pak Mirdan, Pak Ihsan, sama Bu Citra, Tuhannya sama nggak? Apa ya? Yang sama yang satu Allah, yang satu Ar-Rahman. Ya sama baik itu ya. Allah juga. Sama. Kalau kita tahu sama, berarti kita perlu jaga dong dia tidak sakit, tidak kecewa sama kita. Ya atau ya. Atau dia biarin aja, isalah dia yang mengambil keputusan. Kalau dalam neuro language program neurosemantik itu bilangnya kita bisa memutuskan sedih atau marah. Jadi kita bisa bilang, hei, kamu yang memutuskan marah. Hei, kamu yang memutuskan sedih. Apa kayak gitu? Ya, bisa juga sih, tapi tidak tepat. Nanti dia, ya Allah, tega banget deh apa Mirdan sama apa Bu Citra gitu kan. Dia
cuma sedih gitu doang, nggak tangannya ke atas. Itu yang namanya Allah sama hambanya pasti sayang. Kabulin deh. Ya, kita tadinya udah berbuat kebaikan, apa segala macam, sholatnya bagus gitu kan, sholatnya bagus, tilawah, puasa, apalagi zakat, sedekah, udah lakukan. Tapi akhirnya ada sesuatu yang menahan. Nggak jadi dapat keajaiban, jatuh lagi. Nih, kayak puzzle udah jadi, kita nyelek, ting, hancur. Sayang kan? Nah, yang nanya saya itu waktu itu saya tanya, Ibu, apa yang Ibu lakukan? Coba deh, apa? Saya udah berbuat baik, udah puasa, sholat, terus puasanya Senin Kamis, tilawah, bla bla. Yang disebut itu habluminallahnya canggih. Jadi soleh secara personalnya dia canggih. Tapi soleh secara sosialnya dia belum. Apalagi keluarga. Baru dia belum. Iya bun, aku suka marah-marah sama suami. Habis jengkelin coba. Oh, apa kerjanya kayaknya mager. Banyak alasan aja deh. Udah begini tantangan gini ini terus diminta sabar. Begitu uang saya udah saya kumpulin diambil. Kan nggak oke tuh Bun gitu kan. Ya, iya memang nggak asik gitu kan. Tapi kan semua itu datangnya dari Allah. Oh, wudhu deh, sholat. Terus diganti caranya ngomongnya baik-baik gitu kan. Kan Allah yang membolak-balikan hati gitu ya Bun. Ada yang melakukan gitu dapat berubah, lebih tenang, ajaibnya dapat. Tapi ada yang aku istilahnya ya Allah dia masih megang ininya aku. Tapi habis dia enak banget sih ya namanya suami kita harus ngikutin apa dapat ridho suami. Ya suami kalau yang bener nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya kayak gitu gimana coba? Mungkin ada sebagian yang begitu. Aku bilang ya secara hukum ya istri perlu dapat ridho suami. Suaminya yang bagaimana kan Allah yang bikin kan kita yang milih pada saat ijab kabul itu ya minta sama Allah balikin lagi seperti itu terus kita menjagain diri kita sebagai khalifah yang berakhlakul karimah karena kita wali Allah orang lain ini juga sama hamba Allah yang lain kayak kucing atau apa ada nggak coba di sini nih ngelihat ada apa kecoa terus apa saking keselnya atau apa sama semut sama siapa lagi udah kayaknya mau perang ayo siapa di sini yang masih gitu itu kan hamba Allah loh kalau dia lapar Allah itu apa Pak Mirdan lo kok Mirdan lagi aku cuma gigit dikit aja itu apa darahnya minta dikit aus tapi dia tuk 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 seperti itu kayak nafsu kan pernah saya dulu gitu pernah juga apa misalnya kecoa sekarang ya aduh Bismillahirrahmanirrahim kamu sanaan bagi-bagi tuh mungkin jadi kayak lebay ya soalnya apa ya sama-sama makhluk Allah gitu kan kita perlu istiqomah dan konsisten istiqomahnya apa sih istiqomahnya adalah jaga hak Allah Allah akan menjaga hak kita. Bahagiakan Allah, Allah akan bahagiakan kita. Itu gimana bahagiakan Allah? Pasti ada yang bilang gitu. Allah mah bahagia tanpa kita. Iya, Allah bahagia. Tapi kan ada percakapan Nabi Musa dengan Allah. Ya Musa, apa yang udah kamu berikan padaku? Ya Allah, aku udah dengan bangganya aku udah bawa Pak
pahala puasa, sholat, zakat, sedekah, semuanya sudah kubawa ya Allah. No, lah itu bukan untukku, itu untukmu. Loh, yang buat engkau yang mana ya Allah? Di mana kamu ketika aku lagi sedih, lagi sempit hatinya? Aku ada di situ. Ketika kamu datang ke hambaku yang seperti itu artinya kamu membantu aku karena aku pasti ada di situ. Ya Allah, kan engkau bisa melambangkan dada, hati siapa aja. Enggak, kamu ke sana berarti kamu bantu aku. Di mana kamu ketika aku lagi nggak enak badan? Ya Allah, engkau kan maha penyembuh, bisa menyembuhkan. Enggak, ketika kamu datang ke tempat ke hambaku yang mengalami badan gak enak, kata lain sakit, kamu artinya membantu aku karena aku ada di situ, mendampingi hambaku. Jadi kalau mau membahagiakan, bahagiakan hambaku. Kalau udah kayak gitu, apakah kita masih ini apa mikirin dia nggak senyum aku duluan? Oke, nggak mau senyum. Udah berbuat baik, dianya nggak bilang terima kasih. Akhirnya kita nggak melakukan lagi. Kalau kita saya tidak lagi melakukan sesuatu kegiatan ibadah kebaikan karena manusia, disitulah ria. Tapi kalau karena semuanya karena Allah dilihat orang kayak seakan-akan mereka menganggap seakan-akan ria, tapi hati kita hanya lillahi ta'ala, itu bukan ria. Tapi kalau kita melakukan atau tidak melakukannya karena seseorang, itulah ria. Jadi kita perlu membahagiakan Allah, jaga hak Allah, bikin senyum Allah. Jadi ketika ada orang lain gak oke, apa sih, Vika sebelen. Itu Deka nggak tuh? Kan Vika sebelen. Itu apa eh kita ngingetnya tapi yang penting Allah senyum dah. Biarin mereka gitu urusan dia sama Allah, tapi yang penting Allah senyum sama aku. Jadi kita istighfar terus, buka perisai, habis buka perisai hati-hati tidak bikin baru lagi. Terus dalam kesehariannya kita gimana? Bersyukur atau bersyukur sih beda loh. Bersyukur kok, bersyukur kok beda loh. Karena itu di bibir doang gitu loh. Karena biasanya karena aku nyuruh semantik language program itu ketika lagi dialog, lagi coaching atau apa, orang jawaban-jawaban mereka aku tahu itu jawaban yang udah beneran murni atau masih kamuflase. Aku bisa bedain. Jadi kadang-kadang dia bilang, kayak bisa bohong dah sama Budin tadi. Sampai seperti itu. Itu jadi kalau ada orang yang juga jawabnya begitu, ya perlu ditanyain lagi. Bersyukur kok, bersyukur sih, gitu kan. Itu karena apa? Di dalam surat Ibrahim ke-7 kan Allah bilang, bersyukurlah kamu, kan kutambah. Jadi ketika ngejalanin apa yang diterima, yang dimiliki itu disadarin dengan penuh, ya Allah, nikmat Engkau banyak banget, nggak bisa aku hitung ya Allah. Padahal aku dosanya banyak banget ya Allah. Kenapa ya Allah Engkau baik banget sama aku ya Allah, ya Allah. Berikan aku kesempatan ya Allah untuk memperbaiki. Allah lebih demen kayak begitu daripada apa. Padahal pengennya lebih. Perasaan tadi janjinya sekian. Tapi ku dapetnya gini ya. Ngomongnya ngebatin gitu. Tapi kan Rocket Atit tahu. Terus habis itu hidupkan harapan. Ya Allah, saya ikhlas meskipun saat ini saya amanahnya belum.
insya Allah besok amanahnya lunas ya Allah. Engkau kan yang bilang kalau amanah itu, jadi nggak apa-apa kayak curhat sama Allah, kayak sama orang tua, sama ibu gitu tuh, apa ya, bermanja-manja nggak apa-apa. Gitu. Ya Allah, kan engkau bilang kalau buat bayar apa amanah itu kan perlu dibayarin. Tapi kan aku nggak bisa apapun kalau engkau nggak bantu ya Allah. Jadi pada saat sholat Al-Fatihah itu iya karena budu wa iya karena sain itu dibatin bilang ya Allah bantuin bantuin apa yang dipengenin tuh diomong di sini batin. Terus ihdinas siratal mustaqim seperti itu bayangin ketika iya karena budu wa iya karena sain sama ihdinas siratal mustaqim itu kan surat Al-Fatihah pada saat sholat berapa rakaat coba kan kita itu terus ngebatin ya, LOP-nya udah di ini di dalam sholat itu lebih keren lagi gitu kan. Terus pas lagi ruku ya Allah ini aku patuh padamu tunduk padamu ya Allah. Pas lagi sujud duduk antara dua sujud itu kan time-nya doa. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Nah sekarang pertanyaannya saya dulu pernah dan sering habis sujud, duduk antara dua sujud lagi, terus bangun gitu. Padahal itu momen ruang. Jadi momen ruang berdialog itu di pada saat surat Al-Fatihah, duduk antara dua sujud, sama sujudnya. Lah momen kayak gitu. Terus kita hidupkan harapan. Kata Allah bilang, jangan putus asa padaku, pada rahmatku. Dan aku dapat ayat waktu itu kondisinya nggak nyaman. Orang beriman dan beramal soleh tidak akan pernah takut, khawatir, sedih, panik, dan pengurangan haknya karena aku bersama dia. Keren banget dah. Waktu itu aku posisinya pernah difitnah kalau nggak salah. Saya ngadepinnya udah senyum aja, ketemu orangnya, udah nggak ada hatinya tuh nggak melekat tentang ada sesuatu, udah ayat itu jadi penguat gitu kan. Udah Bismillah Bismillah, akhirnya berbalik. Allah yang membukain. Nggak perlu kita bilang, oh perlu ini aku begini aku begitu, nggak perlu. Udah wakafa billahi sahidan. Cukup Allah aja udah. Terus yang seperti tadi yang ridho orang lain, muliakan hamba Allah. Karena ketika muliakan hamba Allah, terus kita doakan malah, wah doa ini tiap hari pagi-pagi 100 kali. Wah nggak harus yang lewat aja, pas di dalam itu diingat siapa keluarga kita. Keluarga terdekat, inti, keluarga besar, tetangga, kita ingat doain. Baru pas keluar rumah kita ingat lagi yang kita lihat. Itu bisa dapat berapa tuh? Oh, itu dapat ketika kita memuliakan orang lain, disenyum, disapa. Terus ketika yang satpam ada namanya tuh, halo Pak Muhtar, gitu kan. Apa kabar? Dia kan seneng. Itu happy dia. Hanya cuma dipanggil gitu, kita sapa, senyum. Karena apa? Dia merasa dimuliakan, diapresiasi. Oh, itu bisa jadi nama kita ada di dalam bayangannya, didoakan sama mereka. Memuliakan orang lain itu tanda kita fokus kepada Allah dan mengundang Allah. Jadi kita ketika fokus ke orang lain, memuliakan, kita melayani bukan dilayani, itu artinya kita mengundang Allah. Seperti mobil, motor, kita kan perlu paham kendaraan kita udah dikasih kendaraan baik, tapi kita rem, kita nggak jagain, terus kita nggak fokus arahnya, pasti kita nggak nyampe tujuan. Kita udah kerja, mau ke itu apa ke Jakarta,
tapi naik busnya ke Bandung. Ya Allah, kok saya gini-gini aja, umpama gitu. Ya iya nggak nyampe lah. Orang tujuannya ke Allah tuh umpama misalnya tujuan ke Allah itu ke arah Jakarta, ya arahnya beda. Dibawa keliling-keliling. Change your focus will change your destiny. Nah, ini waktu pada saat saya ya apa dapat keajaiban. Jadi ketika menjadikan diri kita setiap hari pengen bertambah baik, hanya fokus menanam benih kebaikan terbaik, insya Allah itu akan panen. Dan diri kita itu jadi pusat energi baik yang meneruskan cahaya ilahi. Itulah makanya kita dibilang kita jadi wali Allah, khalifah. Itu aja dari saya, Pak Mirdan dan sahabat saudaraku semua. Kebenaran milik Allah, kesalahan, kekurangan semata dari saya. Silakan Pak Mirdan. Satu nuhun Ibu. Pak Mirdan belum di-unmute, Mas Ketua. Ingat, siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Dengerin kok nggak ada suara, nak. Aduh, terima kasih sudah diingatkan ini. Tadi ada cerita tentang Imam Malik bersama Imam Syafi'i ya. Jadi Imam Syafi'i Oh, Imam Malik ya benar, makasih. Imam Malik ya. Berguru kata Imam Malik katanya kalau cari rezeki itu ya cukup bertawakal kepada Allah, duduk diam rezeki datang sendiri. Datang. Tapi Imam Syafi'i kan punya apa? Punya dalil juga. Sendiri. Iya. Enggak keluar kayak guru burung itu dapat rezeki karena dia keluar dari sangkarnya. Akhirnya Imam Syafi'i keluar, lalu dia bekerja di kebun anggur ya, jadi bekerja seharian di kebun anggur dan dikasih upahnya tuh anggur. Lalu anggurnya, oh ini aku akan buktikan nih kepada guruku katanya Imam Malik bahwa kerja baru dapat uang, baru dapat rezeki dalam bentuk anggur buah gitu ya. Sampai akhirnya Imam Malik tersenyum ketika mendengarkan Imam Syafi'i, ya guru lihat nih aku kerja baru dapat anggur. Nah, Imam Syafi'i senyum-senyum aja. Lalu anggur itu buat siapa ini? Kuberikan sebagian untukmu. Dan Imam Malik kan mencicipi. Katanya, nah aku juga duduk diam dapat anggur katanya gitu. Itu cerita tentang Imam Malik. Bapak Ibu semuanya, kalau mau ada yang ditanyakan kepada Bu Dinta, boleh langsung tulis di kolom chat atau langsung open mic, boleh. Jadi bisa langsung bertanya dengan open mic. Tapi sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya akan share screen dulu. Ini ada kegiatan di bulan Desember, kegiatan Camp Akbar Magnet Rezeki di bulan Desember yang akan dilaksanakan dengan tema Menuju Indonesia Ajaib. Boy, keren. Menuju Indonesia Ajaib. Camp Akbar Magnet Rezeki, menarik rezeki akbar dengan cara Allah, bersama founder Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah tentunya. Silaturahmi akbar, komunitas Magnet Rezeki, ilmu dahsyat Magnet Rezeki. Terus kita akan di sana akan bersolawat bersama dengan solawat Magnet Rezeki. Sesi spesialnya ada Quranic Vibration, RFF, Release, Forget and Forgive. Terus ada Panah Arjuna. Nah, Panah Arjuna ini khusus untuk PIV dan VVIV nantinya.
Tapi yang reguler ya bisa menyaksikan juga, tapi nggak bisa mencoba. Tempatnya di Hall C2 Pekan Raya Jakarta, hari Sabtu dan Ahad 3 dan 4 Desember. Jadi kita nantikan yang ada keleluasaan rezeki, ada keleluasaan waktu, kita bisa bertemu bersama di acara Camp Akbar Magnet Rezeki spesial Milad yang ke-7. Ini rundown acaranya, susunan acaranya Sabtu dimulai jam 7 pagi sampai jam 21, lalu Ahadnya 4 Desember 2022 dimulai jam 8 pagi sampai jam 17.30, dan kita saksikan dulu video berikut ini. Oke, don't miss it. Itu dia kegiatan yang akbar yang akan kita adakan bersama MRC Magnet Rezeki Pusat tentunya. Buat Bapak Ibu yang mau mengikutinya Camp Akbar Magnet Rezeki, nanti bisa menghubungi CTMR yang membagikan link KOMR pada malam hari ini. Silahkan hubungi dan bisa tanya-tanya bagaimana cara daftarnya, bagaimana nanti menginapnya di sana. Nah, nanti bisa tanya ke CTMR yang membagikan link KOMR pada malam hari ini. Sepertinya belum ada pertanyaan dari pemirsa KWMR pada malam hari ini, Bu Dinta. Jadi saya teringat tentang cerita tadi di sana, kita ganti fokusnya pakai istighfar gitu ya. Saya merasakan sendiri begitu dahsyatnya istighfar gitu. Jadi ceritanya ada alumni dari apa tuh, THMR pertama saya di Purwakarta. Ada seorang ibu ini mendapatkan keajaiban yang begitu dahsyat gitu ya, yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin gitu. Begitu dia cerita lagi, kok bisa Bu sampai seperti itu katanya, apa yang diamalkan? Katanya cuma satu jurus aja. Jurus apa? Jurusnya cuman membuka perisai aja, istighfar. Jadi keseharian dia itu diisi dengan istighfar gitu. Jadi saya cerita sama dia itu, Bu, saya itu awal kenal MR itu diajarkan sama Ustadz Nasrullah itu mengganti istighfar dengan kata saya salah, saya maafkan saya, ampuni saya gitu. Ganti, coba Ibu lakukan juga biar istighfarnya meresap, dan ternyata benar. Dia mengamalkan istighfar sambil diresapi gitu, baca istighfarnya, saya salah, ampuni saya siap belajar, tapi di mulutnya istighfar, di hatinya baca itu. Saya tanya lagi, Bu, berapa yang dibacanya? Wah, katanya, kalau tanya berapa, jangan tanya, katanya, karena sehari itu bisa ribuan kali, katanya. Loh kok bisa? Iya, saya sambil masak baca, sambil ngurus anak baca, di perjalanan saya baca istighfar, kan kata Bapak katanya, basahi mulut kita itu dengan zikir katanya. Kalau cuman masih bisa dihitung, gimana mau basah? Wah, di situ saya dapat pelajaran gitu ya dari ini Ibu alumni THMR, bahwa saya juga sebenarnya punya keinginan
7 tahun ini belum punya anak gitu, belum punya anak, udah ngobrol sama istri tuh udah bilang kayaknya udah agak gimana deh ke dokter dan minum obat gitu, stop aja deh minum obat. Waduh, saya bilang gimana nih kalau misalkan stop minum obat gitu, terus keinginan mau punya anaknya gimana? Akhirnya ya kalau istri sudah nggak senang lagi minum obat ya kita nggak bisa paksakan gitu. Akhirnya saya iakan, oke deh kita nggak boleh berhenti ke dokter, kita berhenti minum obat, tapi saya harus cari jalan lain gitu. Nah caranya saya merasa diajarkan oleh ini ibu alumni THMR. Jadi saya baca lagi istighfar, baca lagi zikir garputalanya, dan itu nggak dihitung. Udah aja saya basahi mulutnya dengan istighfar, dan alhamdulillah 7 tahun kita menantikan seorang anak, dan sekarang istri itu udah hamil 5 minggu katanya, ke dokter itu katanya udah hamil ke 5 minggu. Dahsyat sekali gini dengan hanya membaca istighfar. Jadi fokusnya diganti, akhirnya fokusnya cuman minta ampun, tapi minta ampunnya udah nggak bisa dengan takaran, karena kita pengennya rezekinya yang gede gitu. Anak tuh karunia Allah yang terbesar kayaknya. Terus kalau kita tuker dengan zikir istighfar yang masih bisa kita hitung, ya makanya nggak kebeli deh itu kayaknya gitu. Nah makanya dari ibu itu saya belajar, udah deh istighfarnya nggak usah dihitung, setiap hari, setiap langkah, setiap detik kalau kita ingat baca istighfar gitu, sambil kita LOP kan tuh apa keinginan kita, hajat kita dalam istighfar itu. Astagfirullahaladzim, dalam hatinya saya salah, ampuni saya siap belajar. LOP-nya ya Allah anak cering ya Allah anak cering. Dan alhamdulillah sekarang istri lagi hamil 5 minggu gitu. Ini alhamdulillah ini cerita hanya untuk jadi satu, saya tanda syukur kepada Allah, dan ingin juga menginspirasi teman-teman pemirsa KOMR di Sikapura gitu, karena saya padahal saya itu dibilangnya CTMR, ngajarin ini ibu yang ikut THMR, tapi saya bisa belajar dari alumni THMR itu gitu. Saya belajar lagi, akhirnya ketemu formulanya nih gitu. Iya, kalau peserta itu guru kita loh Pak Mirdan. Karena aku pun juga sama. Oke, jadi semua murid itu guru itu sebenarnya. Benar Pak Mirdan, kadang sebagian dari kita hanya memfokuskan kuantitas, bukan kualitas. Yang perlu dilakukan adalah Allah itu akan membalas sesuai bobot jeripayah. Bobot jeripayah itu artinya apa? Kesungguhannya kita. Jadi kita ketika doa, zikir, bibirnya itu penyadaran gitu kan. Ketika bersyukur, ya Allah ini napas diberikan padamu. Coba tarik. Nih detail supaya penyadaran, coba semua diam. Kita tarik dia duduk rapi masing-masing, terus tarik napas. Pada saat tarik napas itu sambil ngucap ya Allah, terus habis itu lepaskan. Pada saat hembuskan napas lagi itu ngucap alhamdulillah. Ayo kita mulai yuk. 1, 2, 3. Tarik napas. Ya Allah, tarik ke atas sampai ke hidung, rasain bahwa Allah itu selalu hadir sama kita setiap detik. Dia selalu hadir, kita yang nggak pernah hadir. Dia rasakan itu seperti memeluk kita. Tarik sampai ke ubun-ubun, kemudian hembuskan kembali lewat hidung perlahan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gimana? Udah tadi yang praktek, ngerasain bagaimana Allah itu hadir sama kita. Itu aja, itu artinya apa? Yang dibutuhkan itu nggak perlu dihitung-hitung. Tapi bagaimana connect kita ke Allah? Connect kita ke Allah. Sekarang pertanyaannya, berapa kali kita ke online sama Allah? Ya Allah, kok nggak ajaib-ajaib? Lah, udah sekian puluh tahun
kita melakukan sesuatu yang fokusnya beda, paham ilmu sebentar, terus ini kayaknya udah LOP dipikirin gitu. Itu fokusnya kalau bisa jangan ke situ dulu. Kita fokus bagaimana kembali ke Tuhan. Kita nggak pernah ngajarin menuhankan keajaiban. Kita menuhankan kembali Tuhan secara utuh. Online ke Allahnya, dialog. Ya Allah, penyadaran kita punya ada dosa. Kita punya, ya Allah, aku belum dapat rezeki. Mungkin ada sebagian dari dosaku, ya Allah. Istighfar, la ilaha anta, subhana ini kuntu minazolimin, la ilaha anta. Penyadaran banget gitu loh di situ online. Terus ngebatin hati kita ke Allah. Dialog. Kita sering japri ke orang-orang. Gue mau curhat dong. Gue mau ini dong atau apa. Sekarang curhatnya ke Allah, ngebatin. Ya Allah, amanahku belum, ya Allah. Aku belum sehat, ya Allah. Aku terima kasih, ya Allah, rezeki yang kau berikan padaku nggak bisa dihitung, ya Allah. Tapi aku juga butuh, ya Allah. Butuh ini, butuh itu. Semua nggak akan terjadi tanpamu, ya Allah. Terus zikirkan yang ayat kita. Baca di surat Al-Qamar ayat 50, Allah juga bilang, aku cukup ngasih satu instruksi. Satu kata instruksi, rezeki itu bagaikan kedipan mata. Ting, ting. Ya persis yang tadi Pak Mirda. Ting. Anak datanglah. Ting. Seperti itu. Ya, yang Bu DP. As-Sajadah ayat 5. Bagimu 1000 tahun, bagiku 1 hari. Yang dilihat bukan Bu DP canggih atau apa, sajadah terus dapat rezekinya. Ada di balik itu ada istighfarnya, fokus ke Allahnya, ibadahnya ditingkatin atau apa, terus di hatinya itu online ke Allah gitu loh, jaringannya on terus kalau ngebatin ini seperti itu. Karena kalau Bu DP itu pede habisnya ke Allah tuh udah kenceng banget deh mah. Tempel terus karena pernah kalau lagi penasaran dia dapat ini 18. Kamu ngapain? Lakukan apa? Aku suka penasaran gitu. Itu dia kenceng banget. Ada nggak tergelitik atau apa? Nggak yakin. Nggak. Orang dia mau pergi ke Malang itu atau tiket itu kan bilang oh, ada kok nggak ada habis nggak. Temannya bilang yuk kita ini apa nginap aja enggak kamu aja ada diyakin gitu beneran dipanggil maaf Bu ini ada yang cancel tuh kan ada. Ini tuh dia levelnya udah seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan seperti kayak beliau, ya tingkatin keyakinan atau apa segala macam gitu kan. Ya apa keyakinannya. Ada yang cuma satu ada alumni saya satu peserta itu ya dia cuma dia cuma ngomongin kata-kata yang baik aja. Disiplin atau apa ngebayangin duitnya miliar dapat ada tuh di sini orangnya. Tiba-tiba uangnya tenan Bu dulu pernah lihat nggak angka uang miliaran kayak gimana bentuknya. Nah, saya aja yang kantoran ngelihat angka rekening doang bentuk kayak gimana juga nggak tahu Pak Mirdan miliaran. Apakah koin kertas gitu emang nggak tahu Bu. Keren dah gitu kuncinya itu beneran yakin ke Allahnya udah terus meskipun belum langsung tetap pede gitu kan kalau ada yang suka nanya Bu gimana LP-nya ini LP ini gimana ini aku bilang apa yang kamu inginkan tarik dan itu diingat nggak usah nanya ini bisa apa enggak udah ngebayangin aja seakan-akan udah tinggal selangkah lagi kalau aku menganalogikan udah bikin menu nih bahan-bahannya udah jadi di mixer segala macam udah masukin dalam loyang masukin ke oven udah ditaruh di loyang masukin oven dan udah tahu kan derajatnya sekian lamanya sekian kan tinggal nunggu kan kita nanti ada bunyi di ovennya kling nah itu kan sebenarnya kita posisi lagi dipanggil sama Allah kling
Pak Hisan, tling, Bu Siti, tling, gitu. Saudara kayak yang di itu rumah sakit gitu kan dipanggil kan. Ibu Sri Kurniati, Indah Laili, Lili, Selihat, Tuti, Triwayudi, Triwardana, Yuyun, Yova, Fahmi, udah tinggal manggil gitu doang. Tapi ketika ada yang lama, terus keluar. Nggak jadi nunggu. Ya kan ada juga kan pernah kan. Pas lagi surprise tuh yang kayak gitu ya Pak Mirdan ya. Ya gak ada udah pulang. Ya, kayak gitu. Sabar, sabar, sabar. Bersyukur aja Bismillah, Bismillah kayak gitu. Intinya fokusnya seperti itu Pak Mirdan. Fokus ke yang penting online-nya ke Allah. Terus sama yang tadi yang saya ceritakan itu yang kerja berkah itu pembeda dengan yang kerja keras dan kerja yang kantoran gitu adalah awalnya yang tadi Bismillahi tawakkaltu alallahi itu terus kita berproses jalanin proses pasrah berserah beda dengan nyerah ya itu berproses kondisi jadi ketika jalan oh ada lalin padat ya cari alternatif oh ya udah kalau ternyata kondisinya perlu jalan alternatif ya kita jalan alternatif gitu loh tapi kalau kita kuat kenceng kayak kemarin saya perjalanan lalin itu tuh ada di tol itu tuh sedang perbaikan jalan tuh itu padatnya lumayan tapi alhamdulillah saya dapat jalan kontraflow saya langsung gini ya Allah ini mah jalur jalur khusus nih jalur ajaib ini saya ngelihat yang lain itu ngantri tuh lalinnya padat ya Allah makasih ya Allah itu seperti kayak gitu kontraflow. Yang lainnya masih ngantri. Kayak saya jalan dapat jalan kontraflow kayak gitu. Itu kan jalur ajaib. Itu nah kalau kita jalanin, deketin, nempel sama Allah yang tadi saya bilang jarinya itu tuh kita dapat hati kita tuh langsung pss, pss, kesini, kesini, kiri, kiri. Kiri, lurus, nganan, kiri. Itu ada petunjuk. Ah, kita ngikutin Google Map. Itu sebenarnya ada semesta map. Allah tuh malaikat tuh di hati. Cing, ting ke sini. Diam, diam, diam. Kayak pamitan. Udah, pamitan. Cak. Itu kan ada hati nurani. Kata pamitan, gimana tuh? Udah, percaya aja. Terus istri yang langsung tuk, nyangkut. Dia percaya. Wah, coba kalau dua-duanya langsung. Gimana coba kalau untungnya sih yang mutiaranya cakep ya kan. Akhirnya pamedanya ya dah manut. Oke dah kan dia ya kan dia yang mau hamil nanti kan ya masa maksa gitu. Ya udahlah Bismillah. Itu kan artinya apa? Itu sinyal Allah, petunjuk Allah. Pss, pss, pss. Nah, itu karena apa? Kita nyambung online terus. Nah, kalau online itu satu ngapain? Ya kita selalu dari awal yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Terus hatinya pada saat jalanin tuh nyambung ke Allah, zikir, istighfar. Kan ada umat di zaman siapa itu waktu itu dia sering banget eh istighfar. Dia bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gitu. Gitu terus. Gitu kan. Nah, ada suatu saat ada seorang imam gitu kan, nggak tahu gimana, dia itu lelah, dia tidur di sebuah masjid, di dalam masjid disuruh keluar, jangan di situ, keluar gitu kan. Akhirnya tidur istirahat di teras. Diusir lagi, udah kepada pojokan diusir lagi. Terakhir akhirnya dia diarahkan tidurnya tuh ke arah kalau nggak salah pasar gitu. Pasar di pasar, dia istirahat, dia ngelihat ada di sebuah di pojokan itu ada rumah yang nyala lampunya. Terus dia datang, diketok-ketok, diketok-ketok, dibukakan, gitu kan. Terus minta izin untuk istirahat, dikasih, dia istirahat. Tapi ada suara itu tadi istighfar, zikir, terus habis itu dia penasaran, Pak, wah kamu zikirnya berapa lama? Wah, udah nggak bisa dihitung. Pada saat zikir, apa yang kau dapat?
wah apa yang saya pengenin dikasih sama Allah. Tapi ada satu, apa itu? Saya pengen banget didatengin sama Imam Hambali, pengen dipeluk, pengen meluk dia malah. Hah? Serius? Allahu Akbar, ya Allah ya Karim. Saya Imam Hambali. Ya Allah, langsung dipeluk. Dapat ketemu. Jadi artinya dia udah gak mikirin lagi jumlah. Seperti itu. Siap, benar Jadi sekali. artinya prosesnya dijalani nanti pas di akhir baru belum nyampe, belum rezekinya seperti itu, ya udah alhamdulillah ikhlas. Besok perbaiki lagi. Tapi sebelum nyampe akhir bulan, nyampe garis finish, belum nyampe, kita kan belum nyampe til jannah ya Pak Mirdan ya. Still ada hope. Udah make hope alive. Terusin, lanjut. Gitu Pak Mirdan. Siap, Bu Makanya Pak Dinta, Mirdan. terima kasih. Ini ada dari Bu Sri, ini semua murid adalah guru kita. Oh, dari Bu Oti, ada Bu Tuti, Masya Allah, Tabarakallah, ikut senang, selamat ya Pak Mirdan dan istri. Ya Ibu, sama-sama, Iya, terima kasih. Kita alhamdulillah. selamat Pak Mirdan dan istri. Bu Primi, hakul yakin, yes, oh benar kuncinya harus hakul yakin. Ada Bu Ita nih mau curhat di sini, boleh nggak Bu Dinta katanya? Boleh Bu Boleh. Dinta ya. Boleh Bu Ita kalau mau curhat, mau bicara langsung, silahkan unmute. Kita mau denger nih curhatan Bu Ita. Nih dia nih yang aku sebut tadi di akhir yang ngomong. Jadi lagi itu tadi ngaji dulu. Enggak apa-apa, Di enggak apa-apa. sana. Lanjut. Ayo kasih ilmu sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Ita dari Cibitung. Mau cerita ya. Pada hari Sabtu itu ada WA dari pemasaran Golden. Ini kan ceritanya saya lagi beli rumah tahap cash bertahap. Total nominalnya itu 500 juta. Dan bulan ini tuh harusnya 1 kali lagi pembayaran, dan itu harusnya di tanggal 25. Nah, hari Sabtu itu pihak pemasaran WA saya Sabtu kemarin. Terus Bu Ita minta tolong berkas-berkasnya dilengkapin dan minta tolong pembayarannya dimajuin hari Senin. Astagfirullahaladzim, saya langsung ngucap istighfar. Betul kata Pak Mirdan itu ya. Saya langsung ucap istighfar, astagfirullahaladzim. Aduh ini gimana? Sedangkan kan itu uang banyak ya Pak. Dalam satu pembayaran itu 41 juta satu bulannya. Terus akhirnya saya hari Sabtu itu saya mengiyakan ke pihak pemasaran, Bismillah, insya Allah hari Senin saya bayar. Padahal itu di rekening tuh nominal nggak ada, yang namanya 45 juta tuh nggak ada. 40 ya maksudnya itu ada tapi nggak sampai segitu gitu. Ya Allah ini gimana? Terus saya istighfar, terus sambil nyuci piring istighfar terus, dan alhamdulillah hari ini lunas. Alhamdulillah. Ya, betul Pak Mirdan. Apabila kita istighfar terus gitu tiap hari tanpa dihitung, itu hasilnya luar biasa. Iya benar. Selamat Itu ya hasil. Bu Ita. Bu Ita ini udah banyak dapat ininya KJB Pak Mirdan yang saya ceritain uang sekian, jadi ya Allah jadikan miliaran, ini dia. Ikut bahagia Bu Ita. Iya, jadi semenjak kenal magnet rezeki itu lebih tenang, hatinya itu lebih tenang gitu. Jadi alhamdulillah.
Alhamdulillah, kan 1 tahun yang lalu saya pernah beli buku Magnet Rezeki via online. Saya tuh nyari-nyari ini nih apa tuh seminarnya gitu. Belum pernah, dan kemarin alhamdulillah di Cibitung ada, saya ikut gitu. Dan alhamdulillah dibimbing terus sama Bu Dinta gitu, ingetin gitu kan. Saya kan sibuk, sekali-kali inget lihat grup. Istiqomah ya Bu Ita, bismillah. Oh, ke unmute Bu Ita. Handphonenya ke unmute katanya Zoom-nya nih. Udah kali kayaknya. Oh, siap. Curhatnya Baik, udah terima kali. kasih Bu Ita. Aduh, Makasih Bu Ita atas kehadirannya. Makasih juga sharing ilmunya. Jadi materi di perisai rezeki di SHMR itu sudah terbukti gitu ya, bahwa cukup dengan mohon ampun, Allah akan kasih rezeki kepada kita yang tak terduga gitu, yang berkah dan berlimpah cuman dengan membuka perisai. Kita cuman buka perisai aja rezekinya datang gitu. Baik, ini ada lagi dari Ibu Lili, panjang sekali nih, nanti tapi harus baca nih. Assalamualaikum Bu Dinta, mau tanya katanya. Tiba suami ditawarin tanah depan rumah pisan, huk katanya. Nah, dulu pernah doa dari mertua itu tanah dibeli buat parkir biar lega. Nah, nggak sangka kemarin kok yang punya rumah, yang punya tanah itu yang juga ayahnya supaya dibeli. Apa yang harus dilakukan ketika belum punya uangnya tapi dipercaya supaya membelinya, tapi tidak mau kena riba, pengen ke Bank Mikail saja. Kalau menurut Lili, jujur ajaib saja, minta sama Allah mampukan dengan mudah tanpa riba. 1. Mohon ampun, istighfar 1000 kali sehari, sholat tobat, GT Garputala, banyak doa, sholawat, pancing dengan sedekah, mendoakan orang lain. Bayangin uangnya ada, mak bedundung, kata Pak Nasrullah. Sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, terus apalagi ya Bu, mohon petunjuk. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik Bu Dinta, ini dari Bu Dili. Itu sebenarnya Bu Lili sudah ada jawabannya. Biasanya kan suka. Yang penting gini, semua itu nggak ada yang kebetulan. Itu ditarik karena kita skenario Allah dan karena kita yang menarik. Udah yakin aja. Saya juga ada tuh. Waktu awal juga rumah saya itu kan satu kafling, di sebelah itu tanah kosong, bercandaan aja gitu kan, dibikin tanaman atau apa, terus saya bilang ke ayahnya, loh kok ditanam tanaman gitu, nanti yang punyanya protes. Ya justru itu biar kamu nggak ikhlas jadi milik. Akhirnya udah nggak, bayang aja bercanda, Bismillah punya uangnya belum ada, bercandaan aja. Jadi beneran jadinya tanah itu sudah jadi dimiliki dan rumahnya jadi 2 kafling seperti itu. Jadi seperti itu Bu Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Jikalau Allah mengizinkan 99% itu jadi milik Bu Lili. 1%-nya aja yang menjadi tidak. Kalau menurut Allah tuh ada sesuatu yang nggak oke. Nah, caranya gimana? Gak usah fokus tentang caranya, yang penting fokusnya ke Allah. Fokusnya ke Allah. Sholat hajat gitu kan. Istighfar, penyadaran bahwa ya Allah, aku banyak dosa. Ini udah dikasih kesempatan nawarin gini gitu kan. Nawarin ada tanah gitu. Mudah-mudahan Engkau ridho ya Allah. Minta ridhonya. Istighfar sama Allah. Itu aja dilakukan. Fokusnya ke istighfar, ridho, minta ridho sama Allah, LOP, tentang nanti petunjuknya apa, nanti Allah akan kasih berikan. Siapa tahu, terus akhirnya sama dia ada tipe loh, kalau nggak salah Betawi ya, oh dia butuh buat anaknya sekolah, bayar segini aja dulu gitu kan. Jadi kayak Bang Mikaelnya ya mereka gitu kan, segini aja dulu, terus nanti
apa itu ada gitu. Jadi ngebayangin ada kemudahan gitu kan. Bismillah. Jadi bahasanya gini, kalau saya ketika saya mau mendaftarkan anak ke NF boarding school itu kata orang mahal. Saya cuma minta, ayo nak ke sana, ayo nak tes. Kalau udah tes, insya Allah sepaket Allah kasih. Allah selalu ngasih rezeki sepaket. Nah, insya Allah kalau misalnya ini nanti didialogkan, Bu, caranya gimana gitu kan. Misalnya, oh ya udah DP. Kalau diizinkan DP, ya Allah, kalau engkau ridho, mampukan. Ah, ditunaikan dengan mungkin DP dulu semampu yang uang yang dimiliki. Nanti habis itu Allah akan ngasih kemudahan-kemudahan. Yakin aja nanti Allah akan kasih sesuatu gitu. Jadi bahasanya tuh kalau boleh dibilang kalau kita mau apa butuh pinjaman gitu ya, minta amanah gitu kan. Itu kan pasti kita datang ya ke suatu bank. Terus ditanya dia appraisal atau apa. Oh ya dicek. Oh kamu layak. Oh punya aset. Oh kamu di rekening uangnya sekian. Oh kamu gitu. Sama kayak gitu. Tapi bedanya pemilik banknya itu kan Allah Azza wa Jalla. Tanya, ya Allah, ini engkau ridho enggak? Ini ada yang curhat ya, jadi lapor gitu kan. Ya Allah, ini ada yang tetangga saya ngasih ini saya minta pengen supaya ini. Terus niatinnya itu juga dicek apakah tentang lebih kepada diri sendiri atau untuk maslahat umat. Itu juga beda juga gitu kan. Itu dialog sama Allah. Nanti Allah akan ngecek kepantasan kita. Habis itu kita pantaskan diri, kita istighfar, naikin apa ibadah kita yang tadinya apa jadi tambah lagi. Ini yang tadinya apa istilahnya mungkin kurang ikhlas, lebih ikhlas sedekahnya. Terus lebih sedikit yang tahu ketika sedekah atau apa seperti itu. Perbaiki diri. Nah, lakukan itu. Bismillah. Jadi temukan Allah datang ke Allah, salat hajat, istighfar dan minta dipantasin sama Allah, minta petunjuk. Ya Allah, tolongin kalau engkau ridho. Kalau aku sukanya gitu. Ketika dulu belajar yang kayak metakus kayak gitu kan nilainya mahal tuh Pak Mirdan. Saya bismillah ya Allah kalau dia berikan aku guru. Kalau engkau ridho mampukan ya Allah. Dimampukan uangnya, dikasih uangnya gratis tiba-tiba ada uang ekstra. Terus saya dikasih waktunya namanya kantoran. Aduh 2 minggu ke Bali. Mana ada dicariin dan tanpa ditelepon-telepon gitu kan. Akhirnya Allah kasih gitu. Ya Allah, kalau engkau ridha mampuin. Kasih solusi. Ya kan jawabannya udah ada kok. At-Talaq ayat 2-5. Bertakwalah kamu. Jadi kita masuk golongan takwa. Kan ku beri jalan keluar, dimudahkan urusan, dicukupkan dan rezeki tak terduga. Diampuni dosa. Jadi yang perlu kita lakukan ya masuk golongan takwa. Takwanya takwa yang gimana menurut kita kuda takwa, tapi menurut Allah takwanya kita baru 25%, 50%. Ya kita baru dapat solusinya 50%. Nah, kita naikin lagi. Gitu Bu Lili, bismillah ya. Semoga rezeki buatmu. Dan bersiap juga kalau misalnya Allah kasih alternatif lain. Iya Bu Dinta, terima kasih ya. Terima Ya, kasih. Doa siap. jadi milik dan Allah ridho. Amin. Mudah-mudahan Allah ridho dan dimampukan Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Dinta, Pak Mirdan, teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili, baik, terima kasih katanya atas jawaban dan ilmunya. Semoga Allah ridho jadi milik Mirdan mau tanya boleh? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya boleh Ibu, siapa ya? Ibu siapa ini? Boleh Tadi respon. yang angkat tangan siapa ya? Oh, Bu Pipit, siap. Silakan Bu Pipit. Satu lagi nih. Bunda Dinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Pipit. Saya mau bertanya. Bu Pipit dari mana? Saya dari Duren Sawit. Oh, oke, Duren Sawit. Untuk
LOP itu kan menyatukan antara pikiran dan perasaan ya Bunda. Sama ucapan. Ya. Nah, itu bagaimana caranya antara pikiran dan perasaan itu bisa sinkron itu Bunda? Gini, Ibu pernah dapat sesuatu kegembiraan, misalnya Ibu jualan nggak? Atau mungkin ada suami pengen sesuatu terus dikasih. Pernah nggak ngerasain gitu? Single Bunda. Oke, single. Tapi pernah dapat Alhamdulillah, rezeki. kalau keajaiban selama ikut DMR banyak terjadi sih Bunda. Nah, Jadi itu diingat pada saat yang terdekat apa? Kalau misalnya orang yang jualan, itu kan ngebayanginnya di tangan ada uang, di rekening terisi uangnya transfer gitu kan. Kan ada hati gembira kan, hati gembira. Wah, seneng. ini pengen ikut camp ini Bunda. Jadi gimana? Ingin Nah, ikut camp nih. udah pernah Ini umroh pengen kah? menyatukan antara perasaan dan Yang mana? pikiran itu. Camp yang mana? Camp yang besok atau yang Akbar. Februari? Yang Akbar ini Akbar. Bunda. Sudah pernah ikut apa sebelumnya? Training semua udah, meet and greet ikut. Oke. Ya. Pada saat di meet and greet, kan kebayang tuh rasanya. Pada saat daftar, pernah kan daftar, bayar. Ibu rasain itu lagi, akses itu lagi. Wah, pada saat bayar, terus ibu ngebayangin, iya aku bayar. Terus ibu jalan, ibu berada di apa ruangan tersebut. Terus tapi sebelumnya ibu sholat hajat, ibu bilang ngebatin, ya Allah, kalau engkau ridho, mampukan aku. Jadi nggak lihat tentang ada uang atau apa, tapi kalau engkau ridho, kalau Kemarin engkau ridho, juga ada yang bayarin Bunda. nah gitu. Alhamdulillah. Tarik lagi, tarik apa yang ibu pengen. Ibu berada di situ. Bayangin ibu ada di situ, ibu ngebayangin kemarin kan berarti ketemu Satnas ya. Ngebayangin ibu ketemu Satnas, terus ibu bisa bareng-bareng rasakan energinya. Ibu rasakan energinya, perasaannya, terus pikirannya, visualnya ibu lihat yang Ustadz Nas, badannya, ucapannya, ya Allah, apa saya ikut camp, Bismillah dengan izinmu saya ikut camp ya Allah, Bismillah dengan izinmu saya ikut camp ya Allah, gitulah. Jadi diucapnya begitu, terus hatinya gembira persis kayak meet and greet kemarin gitu kan. Pikirannya, visualnya seakan-akan ya seperti saya bilang tadi, seakan-akan sudah terjadi, ibu sudah ada di dalam ruangan itu, tinggal dipanggil. Saudara Pipit Sri Subekti, ibu tetap ada di situ. Jangan sampai udah mau kocok Durpres, Saudara Pipit Sri Subekti. Mana? Tidak kelihatan. Ibunya sudah apa? Turun. Sudah melipir. Gitu loh. Naikkan. Ya Allah, mampukan. Hanya dengan izinmu aku bisa hadir. Mampukan ya Allah, mampukan ya Allah. Gitu. Jadi udah seakan-akan ibu udah tinggal ibu bukan nanya lagi ini bakal dapat apa enggak, tapi ibu seakan-akan udah ada namanya. Ibu udah daftar belum? Udah daftar tapi belum bayar. Nah, itu salah satu kunci dapat keajaiban, actionnya itu daftar. Itu nanti ya Allah, karena aku sukanya begitu. Ya Allah, saya betul, saya gitu tuh Pak Pedan bilang, saya pengen belajar ini, saya daftar aja dulu. Gimana caranya? Termasuk umroh juga dulu. Daftar. Terus DP 1, besoknya lagi tanya Ustaz, kalau nambah gimana Ustaz? DP lagi ya? Iya, DP lagi. Ya udah, satu persatu. Actionnya itu kayak apa ya? Uh, Lepasin remnya, nginjek gas meskipun pelan, teng teng teng, tambahin lagi gasnya, tiba-tiba nyampe, Bu. Ibu udah bener on the track gitu. Bismillahirrahmanirrahim aja. Langsung ya Allah, aku udah dapet
daftar kan kata engkau memberikan berdasarkan kebutuhan kan aku butuh udah daftar ya Allah ntar kalau ditagih gimana jadi ibu seperti gitu kayak ngerayu sama orang tua ibu kayak gitu kan ke Allah. Bismillah Bu, yakin Bismillah. Ya kemarin pertama kali sebelum ikut THMR itu juga sama sih Bun, nggak punya uang sama nggak punya uang Berarti sekali, tapi tinggal maju saya gitu. sip. Nah itu buat yang lain nih kuncinya itu Sama kalau gitu mata ya, Bun. apa daftar sama on the track. Nah sekarang ibu diuji karena apa nilainya agak beda kan? Iya memang begitu levelnya kan naik, level keyakinannya naik. Bismillah, Bismillah. Siap, siap, Gitu ya. loh. Hanya Allah. Pokoknya kata Ustadz Nas tahapan akhirnya adalah apa? Biiznillah batasannya itu. Cuma itu doang. Nah, ketika pas nggak bisa ya ibu juga bersiap juga. Oh, berarti yang terbaik seperti ini. Tapi sekarang mah sebelum itu kan belum nyampe garis finish, belum nyampe di hari H. Oh, Bismillah, naikin harapan, teng teng teng, naikin suara rasa syukur, bersyukur. Ya Allah, makasih kemarin aku pengen THMR dapet, pengen meet and greet dapet. Bismillah, engkau di surat Al-Maryam ayat 4 ya Allah aku nggak pernah kecewa ketika berdoa padamu ya Allah gitu. Baik, Bu Allahumma Dinta, yasir terima wa kasih. tuasir gitu. Oke, Oke ya Bu Pipit. terima kasih Bunda, terima kasih Pak Ya, Mirdan. sama-sama Bu Ya. Pipit. Ini keren sekali Bu Pipit. Ini kemarin ikut meet and greet di Cianjur. Dia nginepnya di hotel Bulan dan Bulan Bintang. Bintang. Ah, Betul. Masya luar biasa. Allah. Perjuangannya. Untung meet and greet-nya kemarin ya Bun ya. Iya betul. Sekarang Karena Cianjur ada ya. gempa. Fatihah Oh buat iya mereka. Cianjur. Nanti hotel Bulan Bintangnya bakal lebih gede itu di Istiqlal Bu Pipit. Oh Oh, iya. kalau malam Nanti juga Jumat ada biasa Korwil muhasabah di sana Pak Jakarta Mirdan. juga nanti ada di sana. Korwil Jakarta mau tahajudnya di Istiqlal nanti. Nanti bisa ketemu sama teman-teman dari Korwil Jakarta dan Sikapura juga nanti kalau ada yang mau boleh kita Iya. tahajud bersama di Istiqlal nanti buat yang Oh, ikut. tiap itu Pak Mirdan, tiap malam Jumat ada muhasabah di Istiqlal, saya biasa ke sana. Oh Wes, iya siap Bu keren Pipit, banget. siap. Baik Bu Apa? Dinta. Alhamdulillah. Iya, Mbak Firda Ini ternyata sudah tanpa mendekati sadar ya. jam Oh, 10 udah jam nih nggak sadar. makin Makin malam makin rame. asik kita. Iya. Boleh Bu Dinta closing statementnya buat kita semuanya nih dari Bu Dinta dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara MR-ku semuanya. Intinya bahwa kita ini hadir di dunia ini untuk beribadah sama Allah. Jadi pastikan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah, bernilai istighfar kepada Allah supaya fokus kita benar, kita nempel terus ke Allah sehingga Allah memantaskan kita untuk mendapatkan rezekinya. Amin. Kuncinya kita nggak usah mikirin apa yang sebenarnya akan Allah berikan kepada kita karena Allah Maha Kaya dan segalanya. Kita cukup fokus apa yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan adalah perbaiki diri, personal check up. Itu aja. Bismillah. Lakukan setiap saat, setiap detik. Tanamkan kebaikan di bumi ini. Udah itu aja. Nanti kita tinggal panen. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Dinta. Ganti fokus maka ajaib kemudian dahsyat sekali ini. Insya Allah mudah-mudahan setelah kita Amin. ganti fokus, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan keajaiban dari Amin. Allah Kita Subhanahu wa semua Ta'ala. dapat keajaiban dan kumpul di surganya nanti. Amin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, pemirsa KWMR yang ke-13, sebelum saya akhiri KWMR pada malam hari ini, izinkan saya share lagi informasi yang terakhir. Ini ada dari MR Peduli. Oh iya, MR Peduli ya. MR Peduli ya, selain butuh doa dari kita semuanya, sahabat-sahabat kita di Cianjur, saudara-saudara kita di sana membutuhkan juga
bantuan kita dalam bentuk materi bisa ditransfer ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7189 14 9195 atas nama Khairul Rozikin Indonesia. Nanti setelah transfer boleh konfirmasi ke customer service MR Peduli di nomor telepon 0878 8910 1345. Jadi yang ada kelapangan harta dipersilahkan untuk kita sama-sama bahu-membahu membantu saudara-saudara kita di Cianjur. Mudah-mudahan langkah kecil kita ini bisa membantu saudara-saudara kita di sana dan bisa membuat mereka bahagia dan mulia. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah membersamai kami di KWMR yang ke-13. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dibahagiakan, dimuliakan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Salam untuk keluarga di rumah. Kita tutup KWMR pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Mirdan dan sahabat saudaraku semuanya. Sehat-sehat, bahagia selalu. Mohon maaf lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Pak Mirdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Bunda. Terima kasih, sama-sama. Izin Pak Mirdan. Sorry,